Halo Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas pemaparan berikut ini. Teori sayap pada burung merpati. Sayap pada burung merpati ibarat kaki manusia untuk berlari. Sayap merupakan organ terpenting bagi burung untuk terbang. Namun perlu diingat juga bahwa sayap digerakkan oleh naluri otak burung. Jadi, kalau masalahnya terbang cepat atau lambat, menurut saya merpati lebih ada hubungannya dengan orangnya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat desain dan konstruksi sayap agar dapat digunakan secara efektif untuk merpati yang berbadan panjang. Ada yang mengatakan sayapnya harus sedikit menghadap ke atas. Sayapnya lebar dan ujungnya membulat. Bentuk lingkaran inilah yang menjadi inspirasi hukum Bernoulli yang mengacu pada bentuk sayap pesawat agar pesawat dapat lepas landas. Apakah sayap merpati yang melengkung membuat merpati bisa terbang begitu tinggi? Secara teori hal ini benar, tapi itu pada merpati yang sama. Jika instingnya terbang ke bawah, penerbangannya akan pendek apapun bentuk sayapnya. Bagi merpati pos, kecepatan terbang adalah prioritas. Tidak masalah apakah Anda tinggi atau pendek selama Anda berlari cepat. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan jika merpati terbang terlalu cepat. Secara umum, jarak strip ekor harus rapat dengan kekuatan dan fleksibilitas tulang rusuk. Hal ini berguna untuk meningkatkan daya dorong yang dihasilkan sayap agar energi tidak terbuang sia-sia. Dengan sayap yang kuat dan tebal, merpati bisa terbang. Misalnya, seekor merpati dengan sayap yang bagus dapat melompat 10 meter per sayap, tetapi sayap yang buruk dapat melompat 5 meter per sayap. Bisa dibayangkan jika jaraknya 1 kilometer. Merpati yang sayapnya bagus hanya butuh 100 sayap, merpati yang sayapnya jelek butuh 200 kali lipat, lebih capek. Dengan kata lain, merpati dengan lebar sayap yang baik dapat menggunakan energinya untuk terbang. Untuk merpati domestik, masalahnya menjadi jauh lebih rumit jika kita ingin jenis penerbangan PICK, half stroke, one to one atau fast, cepat. Apakah gaya terbang merpati pos mempengaruhi kecepatannya? Saya masih mempunyai pertanyaan. Satu hal yang perlu diingat adalah merpati yang terbang lambat terbang lebih tinggi daripada merpati yang terbang cepat. Banyak artikel telah ditulis tentang teori sayap. Jika kita memiliki buku Born to Win karya Wim Peter bab 6 membahas tentang teori sayap. Kemudian di majalah Winner edisi 122-127 terdapat artikel Rod Adamas yang berjudul Teori Penerbangan pada Burung dan Sayap. Kedua penulis tersebut mengembangkan sebuah konsep, prinsip aerofoil, yang juga digunakan untuk merancang pesawat terbang dan kemudian diterapkan pada merpati. Sejujurnya, konsep ini mungkin tampak rumit dan membingungkan kita. Ada berbagai jenis penerbangan untuk merpati dengan menentukan pukulannya, pukulan penuh, sayap hampir bersentuhan, setiap sayap bergerak selama 180 menit, pukulan setengah, iwir-iwir, tepuk, menentukan intensitas ketukan, ketukan satu lawan satu, ketukan cepat, intensitas ketukan, dan kepakan. Merupakan kombinasi jenis yang dihasilkan oleh penerbangan, tendangan penuh plus tendangan tunggal, tendangan penuh plus kecepatan, sayap dan sayap pendek juga ditemukan, menyentuh pangkal sayap. Terlihat sambungan antara badan dan sayap. Kakinya sedikit berbeda, semakin panjang atau pendek kaki-kaki ini, kurang lebih bentuk penerbangannya. 1. Kaki yang lebih panjang berarti tenaga lari yang lebih lambat. Sedangkan kaki yang lebih pendek memukul lebih cepat. 2. Dengan sayap pendek burung bisa terbang dengan pukulan penuh.
Sayap panjang dengan setengah pukulan, iwir-iwir, kombinasi kaki dan sayap memungkinkan burung terbang dengan berbagai cara, kaki panjang, sayap pendek, gaya terbang serba, satu-satu, kaki panjang. Sayap panjang, penerbangan satu tangan dan setengah tendangan. Van der Selden mengomentari ukuran, panjang, tulang sayap bagian dalam dan luar. Satu-satunya kendala adalah ia memanfaatkan merpati peliharaan sebagai pekarangan, berbeda dengan merpati pos. Beberapa informasi. 1. Panjang tulang sayap bagian dalam, bahu, tinggi dan tebal 6 cm, dan kaki celana, tulang sayap luar, tinggi 11-11,5 cm. Tulang bahu yang tipis tidak akan menonjol. 2. Yang paling penting diperhatikan adalah 4 kolom terluar, panjang antara 12-15 cm. 3. Jika nomor 8 lebih pendek, tidak. Nomor 9 adalah yang terpanjang, dan nomor 10, yang terluar, adalah yang terpanjang, yang dianggap sebagai bentuk sayap yang buruk. 4. Jalankan nomornya. 8 lebih pendek dari 9. 9 dan 10 lebih pendek dari 9. 9 sayap ini berkualitas tinggi. 5. No. 7 harus lebih pendek dari No. 8 dan nomor 8 sama dengan nomor transmisi. Sayap 9 dan 10 kualitasnya bagus. 6. Nomor 7, 8, 9 dan 10 harusnya sama, tapi tidak. 6 lebih pendek dari ini, sangat bagus. 7. Kalau bulu sayapnya terbuka, seharusnya bulu bagian luarnya berfungsi sebagai udara, tidak tertutup sempurna. Katanya kalau mutiaranya dijatuhkan maka akan meleleh. Satu-satunya hal yang dapat ditambahkan adalah bahwa mantelnya harus sutra dan bedak. Hal ini bagus untuk mengurangi hambatan saat angin bertiup saat terbang. Van der Selden tidak berbicara tentang bentuk terbang, melainkan bentuk sayap, kecepatan yang efektif. Rod Adams dan Wim Peter juga tidak membahas hakikat penerbangan dalam bukunya, melainkan fokus pada aerodinamika. Selain itu, teori sayap pada merpati domestik berfokus pada pencarian bentuk sayap yang tepat untuk jarak pendek, menengah, dan jauh. Menurut Berryman, sayapnya bisa disesuaikan dengan sendok. Banyaknya pasir yang dapat dipindahkan dengan sekop pada waktunya ditentukan oleh banyak faktor seperti skill, kekuatan, badan, otot, dan lainnya. Saat ini bentuk lebarnya, datar atau cekung, hanya satu hal. Menurut saya, merpati memiliki struktur sayap yang sama karena tidak dapat berdiri sendiri. Yang terpenting adalah menilai faktor-faktor yang mengendalikan pergerakan sayap seperti otot dan kekuatan. Menurut saya, seperti tanda wajah, ini adalah sumber penelitian yang bagus untuk merpati. Satu hal yang harus diikuti orang asing adalah bersikeras mengamati dan meneliti semua aspek merpati secara sistematis dan mendokumentasikannya dalam sebuah buku. Hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari, apalagi jika hasil penelitian tersebut diisi. Penerbangan dan rintangan kecepatan sama dengan dorong, seret atau dorong dikurangi seret. Faktor yang mempengaruhi hambatan udara adalah kepadatan lingkungan, dalam hal ini udara. Kecepatan benda terbang dibandingkan dengan kecepatan udara, berupa udara dari depan, melawan arah angin atau melawan arah angin. Dan bentuk tubuh burung, pada lapisan udara yang tipis, lebih tinggi dan lebih tipis, tekanan udara pada tubuh burung lebih kecil, sehingga burung dapat terbang lebih cepat. Benda datar, aerodinamis, mempunyai gesekan yang lebih kecil dengan udara. Selain bulu sutra dan bubuk, bulu ini juga mengurangi gesekan dengan udara karena halus. Kebanyakan contoh adalah hal-hal yang wajar, alami, yang berada di luar jangkauan kita.
Hal yang paling menarik untuk dipelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada dasarnya, dorongan dipengaruhi oleh kekuatan otot, lemak. Dan mereka yang lari jarak jauh perlu cadangan energi, lemak. Tapi menurut saya, gaya dorong juga akan mempengaruhi bentuk sayap dan bentuk terbangnya. Pertanyaannya adalah sayap seperti apa dan penerbangan seperti apa yang bisa kita dorong dengan keras. Merpati sudah lama menemukan jalan pulang dari jarak ratusan kilometer. Kemampuan luar biasa ini membuat orang menggunakan merpati untuk mengirim pesan dan bahkan menyelundupkan narkoba. Para ilmuwan menduga merpati mampu mendeteksi medan magnet bumi. Mereka memiliki kompas internal yang memandu mereka ke arahnya. Kini para peneliti di Italia telah mengujinya. Merpati tampaknya sangat mengandalkan indera penciumannya untuk mengendus jejak. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Biology, merpati hidung kanan tidak mampu membuat peta arah untuk memandu mereka pulang. Dalam percobaan ini, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Anna Gagliardo di Universitas Pisa, Italia, memblokir salah satu lubang hidung merpati yang dibesarkan di sekitar Pisa. Mereka kemudian melepas merpati tersebut dari Sigoli, 40 km dari Pisa, dan mengikuti rute pulang burung tersebut menggunakan pelacak GPS. Setelah menganalisis jalur terbang burung tersebut, Gagliardo dan rekan-rekannya menemukan bahwa mereka tidak dapat bernapas melalui lubang hidung kanan dan mengambil jalur melingkar. Merpati yang menutupi hidung kanan lebih sering mendarat dibandingkan merpati yang menutupi hidung kiri. Ini berarti perjalanan pulang yang lebih lama. Dalam penelitian ini, tim juga menemukan bahwa ketika merpati berada di sarangnya, mereka mempelajari arah baunya. Merpati sepertinya memetakan bau. Peta tersebut tepat untuk memandu mereka menemukan jalan pulang sampai merpati menemukan beberapa petunjuk di tanah yang memberi mereka lebih banyak petunjuk. Gagliardo mengatakan bahwa bau merupakan petunjuk penting yang membuat mereka mengetahui di mana mereka berada dan bagaimana pulang ke rumah. Bau dari lubang hidung kanan membantu burung merekonstruksi peta navigasi. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.